berjumpa dan bertemu satu sama lain dalam forum kali ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan ilmu pengetahuan alam yang terang benderang seperti ini. Setelah dijelaskan secara definisi tadi oleh Mas Dedi terkait dengan tema besar kita moderasi beragama, maka saya akan membawa kalian kepada teknologi dalam berdakwah. Artinya dalam moderasi beragama kita harus pintar-pintar untuk apa? Memilih dan memilah dalam penggunaan teknologi. Artinya kalau dulu orang berdakwah itu sebelum adanya teknologi menggunakan apa? Sebelum adanya teknologi apa? Berdagang. Ya, metodenya mungkin berdagang dulu. Tapi penggunaan teknologinya apa? Kalau misalkan dulu kita ingin mengabari satu sama lain, merpati itu terlalu kuno. Tapi ya memang dulunya kerajaan-kerajaan di baik itu di Romawi kuno, di Yunani kuno itu menggunakan merpati. Namun kemudian dulu ketika kita menelusuri juga pemikiran-pemikiran orang terdahulu itu terlalu liberal, terlalu radikal, artinya terlalu keras dalam circle antara itu budaya, suku, ras dan agama. Kalau sekarang kita adanya media sosial, kita harus pintar-pintar untuk apa? Menggunakan media sosial yang pertama tidak menyakiti orang lain, artinya orang lain. Kadang teman-teman kita membuat story saja, kita itu merasa tersindir. Padahal itu bukan kita. Dia membuat story bukan hanya untuk kita sebetulnya. Mungkin kita yang terlalu bersangka buruk kepada mereka. Karena memang yang pertama ada gesekan-gesekan lain sebelumnya. Kemudian ketika kita berbicara moderasi beragama, maka kita berbicara apa yang menjadi pembeda antara kita dalam agama. Kebanyakan kalau di Indonesia mayoritas agamanya kan Islam. Orang-orang kafir atau non-Islam itu dianggap orang-orang yang anggaplah dia akan masuk neraka dan sebagainya. Padahal kita kan belum tahu. Itu hak prerogatif Tuhan, bukan hak kita. Dalam menilai dia masuk surga atau dia masuk neraka tidak tahu kita. Karena memang kalau kita berbicara agama Islam, semuanya pasti akan masuk surga. Cuma pasti akan disiksa terlebih dahulu. Ada tempat di mana itu untuk orang-orang yang tidak mendengarkan agama Islam sama sekali. Artinya dia dilahirkan di orang Kristen. Bagaimana ketika dia dilahirkan di orang Kristen, apakah dia akan masuk surga? Itu ada yang disebut dengan fitrah. Fitrah artinya tempat perkumpulan nanti di akhirat orang-orang yang tidak mendapatkan syarat Islam sama sekali. Namun kemudian hal itu menjadi pertanyaan banyak bagi orang Islam. Apakah yang Hindu itu benar, yang Kristen itu benar, yang Buddha itu benar? Apakah Islam sendiri yang benar sebetulnya? Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahwa Islam yang benar. Islam adalah agama yang bukan hanya mengajari kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, tapi bagaimana kita berteman dengan orang, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, baik itu secara nyata maupun secara dunia digital. Artinya dalam penggunaan teknologi saya seringkali temui bahwasanya teman-teman kadang orang-orang Indonesia yang Islam itu seringkali menyudutkan orang yang non-Muslim. Kalian itu ngapain? Kalian mesti masuk neraka, tidak usah berbuat baik. Contohnya satu yang sering mendapatkan kritikan seperti itu. Siapa yang di sini tidak kenal Cristiano Ronaldo? Siapa yang tidak kenal Cristiano Ronaldo? Dia adalah salah satu kiblat dalam sepak bola. Dia menggeser apa? Minuman Coca-Cola saja. Coca-Cola turun sahamnya. Seberapa berpengaruh dia di zaman sekarang? Tapi banyak sekali orang Indonesia
yang masih menjustifikasi buruk kepada mereka. Artinya ngapain dia kalau orang Kristen? Walaupun dia bersedekah kepada Palestina, walaupun dia membantu Indonesia pada tsunami Aceh, apakah dia akan masuk surga? Kan kita tidak ada yang tahu. Itu hak prerogatif Tuhan. Nah, itu yang perlu kita sadari, bahwasanya kita kalau bersosial media itu yang pertama harus menjaga satu sama lain, menghargai satu sama lain. Bagaimana kita mau dihargai kalau kita tidak menghargai seseorang? Bagaimana kita akan dilihat disegani kalau kita tidak segan kepada orang lain? Nah, kemudian ini juga yang menjadi manfaat dalam penggunaan teknologi. Orang-orang Islam sekarang banyak yang menyimpang dari ajarannya oleh oknum-oknum tertentu ya. Misalkan pondok pesantren melakukan pelecehan terhadap perempuan. Bukankah dia lebih tinggi dari orang Kristen sebetulnya? Kalau dilihat dari busana berpakaian perempuannya, dia tidak telanjang, bahkan dia tertutup sampai ke bawah. Tapi kenapa ustaz-ustaz, oknum-oknum kiai masih nafsu kepada mereka? Padahal dia sudah diimbangi dengan ilmu pengetahuan secara Islam. Dia sudah ngaji setiap malam, tapi dia masih menghamili. Kayak yang lagi viral itu sekarang kan walid, nikah batin apalah semacamnya. Kalau tidak ada digitalisasi seperti sekarang, mungkin kita tidak akan tahu di Jawa itu ada yang dinamakan feodalisme. Kalian tahu feodalisme? Feodalisme adalah terlalu memberhalai, over berlebihan terhadap guru kita. Oh. Misalkan kita lewat di depan orang tua kita seleteng gitu, kayak orang. Tapi ketika kita lihat di depan guru kita, gini, itu merupakan contoh yang kurang baik. Ada lagi juga contoh ketika santri perempuan, dia memegang tangan gurunya yang bukan mahram. Dia salaman, dia mencium pipinya sampai mencium pipinya. Apakah itu yang diajarkan Islam? Kan tidak. Bahkan Sayyidina Ali pun tidak ingin melihat Siti Fatimah orang lain melihat bayangannya saja. Bayangannya saja Ali tidak rindu. Istrinya dilihat orang lain, apalagi fisik. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah orang Kristen, hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Dia tidak memilih antara Islam dan Yahudi. Artinya dia berada di tengah-tengah. Karena kalau kita tahu ajaran Islam yang sebetulnya adalah yang paling bagus adalah hal yang di tengah-tengah. Orang Yahudi di sana banyak yang mengecam Nabi di Madinah. Makanya Nabi membuat piagam Madinah. Artinya perjanjian-perjanjian khusus antara umat beragama di sana agar tidak saling bergesekan. Ya kalau kalian ingin menyembah agama kalian, silahkan. Ya lakum dinukum waliyad tadi, untuk agamaku dan untuk agama. Kita tidak usah mengurusi perihal hati seseorang. Siapa yang bisa membaca hati seseorang? Tidak ada, kecuali orang itu sendiri. Artinya kalau dia beragama Kristen, jangan ditanya kenapa kamu beragama Kristen. Karena di agama Kristen juga diajarkan kebenaran. Di agama Buddha diajarkan kebenaran, di agama Katolik diajarkan kebenaran. Di agama Konghucu kan ada berapa agama yang disahkan di Indonesia? 6. Apa saja? Konghucu, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Apakah ada ketika orang Islam di Bali yang disebutkan oleh Edi tadi itu ditindas oleh orang Hindu? Gak ada. Tapi kalau orang Islam menindas orang-orang lain, ya, banyak kita temui. Apakah sejahat itu Islam? Apakah itu Islam yang diajarkan oleh guru-guru kita? Apakah itu Islam yang diajarkan oleh orang-orang tua kita? Kan tidak. Kalau kita berteman dengan orang non-muslim, kita jaga kafir. Kalau misalkan kalian menjadi orang non-muslim dan kalian tidak ditemani karena memang kalian beda agama, apakah kalian akan merasa sakit hati? Iya, pastinya.
Karena Islam terlalu jahat ketika kita tidak boleh berteman dengan orang yang agama lain. Dan ini yang menjadi kebiasaan orang-orang tua kita mendoktrin kepada kita bahwasanya golongan dan orang yang kafir. Dalam artian kafir itu kafir seperti apa? Apakah dia yang tidak beragama Islam? Apakah dia yang Islam tapi keluar dari ajaran Islam yang sebetulnya? Kalau saya bisa mengatakan orang yang kafir itu adalah orang yang dia secara beragama Islam, secara status di KTP-nya dia Islam, tapi dia tidak sholat. Dia sering melawan kepada orang tuanya, tapi dia takut kepada pacarnya. Itu yang salah sebetulnya sekarang. Nah ini yang kemudian kita harus benahi, kita evaluasi apa yang salah dari diri kita. Apakah kita terlalu jahat kepada teman kita? Kita harus mempunyai sisi merenung. Setiap malam kita harus merenung. Apa kok salah yang dia ini? Mencoba mangkok pada dia, kok sakit hati dia. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang bisa menyebabkan kita berdamai dalam hidup. Yang mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.